Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Waalaikumsalam. saya ucapkan terima kasih pada Mas Toton atas kesempatannya. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Haironi Latif, biasa dipanggil Roni. Saya dosen di Prodi Elektro, tapi ngajarnya fisika dasar. Jadi biasanya keliling-keliling gitu. Eh, Bisa di mana saja gitu seperti itu nantinya. Mungkin di antara kalian ada juga yang sudah bertemu dengan saya sebelumnya. Oke, seperti yang diamanahkan oleh Mas Toton, saya akan bercerita sedikit tentang Ormawa yang dulu saya ikuti. Jadi saya pendidikannya S1 Fisika ITS, S2 Fisika ITS, dan S3 Fisika ITS. Ya, alhamdulillah semuanya saya ikut organisasi sejak SMP sampai sekarang gitu. Jadi memang apa ya, namanya makhluk hidup ya, manusia ya, makhluk sosial itu uh, pasti terus nantiasa berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi untuk S1 saya ikut di himpunan jurusan, ikut di jadi SC Pengadilan waktu itu, kemudian ikut di seperti UKKI-nya itu sampai tahun terakhir. Ketika S2 saya ikut himpunan masa pasca sarjana dan waktu itu diamanai jadi ketua seperti itu. Hima berarti ya. Hima Ya, dan S2. ya, pasca sarjana S2 S3. Jadi gabung jadi satu waktu itu masalahnya. Ya, Mantap. kemudian sekarang sendiri saya di perkumpulan alumni JMMI. Ya, jadi kalau memang eh ya Ormawa itu sebenarnya seperti miniatur negara seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada di BEM, ya itu seperti miniaturnya negara Indonesia lah seperti itu. Ada di DPM, berarti miniaturnya DPR. Termasuk di Ormawa-Ormawa yang lain. Nah, itu miniaturnya dari berbagai LSM-LSM nasional dan lain-lain. Ya, yaitu bagus gitu. Ya geluti aja gitu. Itu sangat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Karena sebenarnya kalau kita bicara, kan pasti kan jadi mahasiswa itu kan ingin belajar ya. Tapi belajar itu bukan cuma akademis untuk bisa survive. Nah, termasuk belajar bermasyarakat, belajar berorganisasi, interaksi satu sama lain, belajar komunikasi. Nah, itu dapatnya di organisasi. Jadi ini sudah menurut saya sangat tepat gitu ketika kita ikut gitu. Meskipun minim cuma satu gitu. Nah, kemudian saya juga alhamdulillah waktu itu diamanai juga beberapa kali jadi pimpinan sidang. Jadi terus bikin ADART dan teman-teman ya jenis-jenis itulah. Ya, harapannya dari bisa ikut sharing nanti. Mungkin tentu bukan di sini ya forumnya ya. Nanti mungkin di sesi-sesi lain ya kita bisa sharing bersama gitu tentang bagaimana sih bikin ADART, bikin tata kelola organisasi yang enak dan tentang periodisasi, kaderisasi. Nah, itu jadi suatu yang jadi tema yang menarik gitu untuk dibahas di sesi tersendiri. Baik, mungkin soal itu sekilas dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Toton. Oke, terima kasih Mas Roni ya. Manggilnya Mas biasanya. Ya, terima kasih Pak Roni ya. Oke, Insya Allah banyak nanti yang bisa teman-teman pelajari, sharing bareng Pak Roni ya. Jadi insya Allah kemahasiswaan tidak salah rekrut ini ya. Karena punya track record dari Kahima S2 ya. S2 ada himpunan mahasiswanya ternyata ya. Waktu zaman saya belum ada soalnya Mas. Mungkin kalau ada saya jadi kahimanya juga mungkin ya. ada UKKI pasca sarjana juga, Mas. Ada Ada juga ada ya. ada futsalnya juga. Jadi Oh pasca ada. sarjana futsal tersendiri. Oke, mantap. Ya nanti sharing lebih lanjut lah ya dengan Siap. segmen tertentu ya. Oke. Oke, sekarang selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan materi apa ya, sharing session lah lebih tepatnya ya. Karena kalau materi itu nggak cukup 1 jam 2 jam sebenarnya. Kalau bicara Ormawa KM ini ya Mas Roni ya. Yeah. Saya share screen dulu. Ntar saya ngecas dulu ya teman-teman, ngecas. Oke, ada 3 poin sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang ini ya, terutama yang berkaitan dengan beasiswa B3P dan BPO.
Namun sebelum ke situ, saya akan membahas tentang atau menyampaikan sharing tentang tata kelola umum Ormawa dan UKM. Mungkin nanti kita akan lebih banyak interaksi aja ya, Pak Nasrul, Pak Roni ya. Terutama nanti mungkin Pak Roni bisa menggali dari apa yang mungkin saya sampaikan dari materi sharing siang ini ya. Jadi bicara tata kelola ini teman-teman sebenarnya cukup banyak, cukup panjang ya. Kenapa? Karena bicara tata kelola itu ada konsep yang namanya POACE ya. Apa itu POACE? Perencanaan, organize, action, control, evaluasi ya. Jadi bagaimana kita mulai dari merencanakan, kemudian mengorganize, kemudian melakukan, kemudian mengontrol ormawa kita, UKM kita, dan mengevaluasi ormawa UKM kita. Nanti itu mungkin akan disampaikan Pak Roni aja ya di lain kesempatan detailnya. Monggo disiapkan dari sekarang Pak Roni. Karena itu kalau di mata kuliah bisa jadi 1 semester itu ya mata kuliahnya. Nah, pada siang ini saya akan menyampaikan secara umum terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama tentunya bicara Ormawa UKM teman-teman juga harus paham ya bahwasanya Ormawa dan UKM itu punya periode ya, punya masa bakti kepengurusan. Jadi nggak selamanya ketua atau BPH atau menteri, komisi, departemen dan lain sebagainya itu akan menjabat gitu ya. Ada masa bakti kepengurusannya. Umumnya di kampus-kampus itu masa baktinya 1 tahun ya. Bukan begitu Pak Roni ya? Betul. Rata-rata setahun ya teman-teman. Nah, Jangan seumur hidup. jangan seumur hidup nanti tidak lulus-lulus ya. Nah, nanti ada jenjangnya ya. Jadi kapan harus jadi ketua itu kalau jadi ketua atau pengurus harian itu biasanya biasanya semester 5 dan 6 ya Pak Roni ya. Kalau 3 dan 4 belum jadi BPH apalagi ketua itu ya. Nah, itu harusnya apa? Harusnya itu juga diatur di ADART Ormawa UKM. Nanti silakan teman-teman coba cek apakah di ADART itu sudah sampai sedetail itu ya. Nah, namun siang ini kita tidak akan bahas secara detail, minimal menambah wawasan dulu teman-teman. Nah, untuk periode sendiri itu biasanya ada 2 mazhab ya, 2 aliran ya Mas Roni ya, Pak Roni ya, Pak Nurul juga. Jadi Iya. yang pertama itu biasanya menghitung periode atau masa bakti kepengurusan itu terhitung sejak awal perkuliahan semester ganjil sampai dengan akhir semester genap. Kapan itu? Kalau di Telkom Surabaya berarti terhitung September sampai dengan Agustus ya. Misalkan sekarang ya September 2020 sampai dengan Agustus 2021. Jadi ketika menjelang mau bulan Agustus itu biasanya ada LPJ-an ya, atau MUBS biasanya musyawarah besar atau muktamar atau apapun itu atau kongres seperti yang kemarin ya. Kemarin saya lihat kongresnya sudah cukup baik tapi masih banyak materi kongres yang harusnya dibahas ya karena kongres itu nggak cukup 3 jam Mas ya. Bisa berhari-hari itu ya. Saya pernah ikut itu bisa 5 hari itu. Jadi memang benar-benar cukup panjang. Sama kayak di DPR teman-teman yang untuk menghasilkan sebuah kebijakan, sebuah aturan, sebuah program itu kan nggak digodok 1 jam selesai gitu. Tapi benar-benar dimatangkan kayak gitu. Nah kita belajar lewat sharing session pada siang hari ini kita mencoba membenahi Ormawa UKM masing-masing. Kemudian aliran yang kedua itu menggunakan tahun fisikal ya. Tahun fiskal itu apa? Kalau tadi tahun kalender akademik, jadi ngikutin masa perkuliahan. Terus kalau yang kedua itu menggunakan tahun fiskal. Apa tahun fiskal itu berarti Januari sampai dengan Desember. Jadi dilantik atau pertama kali menjabat menjalankan masa bakti kepengurusannya itu di awal bulan Januari, nanti di bulan Desember itu ya kayak semacam LPJ besar terus reorganisasi. Jadi pergantian kepengurusan seperti itu. Nah ini sementara di Ormawa KM saya amati kan masih perlu dibenahi atau dimaksimalkan kembali ya. Jangan sampai nanti menjabat lebih dari 2 periode terutama ya. Mungkin kalau 2 periode masih bisa agak dimaklum nih Pak Roni. Karena masih baru ini Pak Roni. Iya, iya. Jadi kemarin rata-rata yang jadi ketua itu sejak semester 3 mereka sudah bisa jadi ketua. Tapi nanti ke depannya ya ketua itu mungkin ya minimal semester 5 seperti itu ya. Karena ada penjenjangannya. Nanti mungkin Pak Roni bisa menyampaikan
apa sih kelebihannya kalau pakai kalender akademik, fiskal ya. Sekarang kalau kampus-kampus lain rata-rata pakai apa kayak gitu. Nanti mungkin di sesi sharing setelah saya menyampaikan PPT ini ya. Yang kedua, ini berkaitan dengan administratif teman-teman ya. Makanya saya minta sekretaris, terutama sekretaris dan bendahara ya, selain ketua dan wakil pastinya ini hadir ya. Kenapa? Karena harus mulai ini ya, mulai tertib administrasi ya. Nah, teman-teman apakah sudah punya kop surat masing-masing Ormawa UKM? Nah, ini nanti mungkin teman-teman DPM yang sebagai Ormawa pertama bisa memberikan edukasi ya, atau bisa memberikan contoh, referensi buat UKM-UKM yang baru. Ini nanti kan kedepannya akan muncul UKM-UKM yang lain. Nah, kan pasti UKM yang baru butuh apa ya? Butuh knowledge, butuh sharing ya. Kira-kira gimana untuk ngawal UKM-nya masing-masing. Nah, ini mulai nyambung sama beasiswa ya. Karena kan kemarin diminta surat keterangan keterangan keaktifan pengurus dan anggota seperti itu. Kemudian ada nomor surat. Jadi nomor surat ini kalau di ranah Ormawa UKM sudah bisa punya nomor surat sendiri ya. Jadi tidak perlu minta ke mahasiswaan atau sektim ya. Jadi kayak kemarin yang sudah punya itu BEM ya. Ketika DPM mungkin juga sudah punya ya, ketika kirimkan surat ke sektim sudah ada nomor suratnya. Nah, nanti kemungkinan tadi Bu Rizka ya pernah nyampaikan ke Pak Nasrul tadi ya. Mungkin akan ada pelatihan oleh BEM mungkin ya, seputar kesekretariatan ya. Nanti mungkin bisa Bu Rizka selaku Kabag Sektim yang memang ranahnya seperti itu ya. Kemudian template surat, jadi apakah teman-teman sudah punya template dalam hal surat menyurat sesama lintas Ormawa UKM di dalam kampus ataupun di luar kampus seperti itu. Kemudian apakah sudah punya stempel dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mulai administratifnya mulai kita rapikan ya teman-teman. Terus yang ketiga entah itu proposal kegiatan, itu setiap proposal kegiatan baik yang mungkin di awal sudah dicantumkan di proposal pengajuan pendirian Ormawa UKM itu biasanya tiap kegiatan tetap ada proposalnya. Kenapa? Kalau di proposal kegiatan pengajuan Ormawa UKM yang dulu teman-teman ajukan sejak awal waktu untuk mendirikan UKM itu kan masih umum ya. Nah, biasanya per kegiatan misalkan kayak PKKMP itu kan ada proposalnya sendiri, Disnatalis ada proposalnya sendiri, atau lomba apapun, kegiatan apapun yang ada di UKM itu harusnya ada proposalnya sendiri. Kemudian juga dilengkapi dengan presensi kehadiran. Jadi setiap kegiatan baik itu rapat, kemudian pertemuan pekanan, misalkan terus program bulanan, 3 bulanan, itu teman-teman terutama sekretaris wajib mengakomodir ya presensi kehadiran. Jadi biar tahu siapa anggotanya yang benar-benar anggota maupun pengurusnya ya yang benar-benar hadir dan aktif gitu ya. Kemudian ada LPJ, pastinya kalau ada proposal kegiatan, ada laporan pertanggungjawabannya dan dokumentasi kegiatan, entah itu foto, video, dan lain sebagainya. Berikutnya, teman-teman juga mulai mikirkan harusnya ya di ADART-nya bahkan bisa dicantumkan gitu ya, kas iuran anggota. Kenapa? Kalau saya pikir ini penting juga ada kas gitu ya. Satu, biar lebih mandiri ya nanti Ormawa UKM-nya. Jadi kalau ada lomba, tidak terlalu mengandalkan sumber dana dari luar. Atau misalkan butuh buat rujaan bareng, jalan-jalan bareng, itu teman-teman bisa manfaatkan kas iuran anggota. Mungkin nggak perlu besar-besar ya, misalkan nanti disurvei berapa, misalkan minimal 5.000 per bulan atau 10.000 per bulan. Yang penting ada komitmen gitu ya. Kenapa? Ini juga untuk menghindari ada mahasiswa yang klaim ya, Pak saya ikut 7 Ormawa UKM, 7 UKM gitu ya. Itu sebenarnya tidak logis kalau sudah ikut 7 UKM itu. Kenapa? Pasti akademiknya akan keteteran ya. Dan ada UKM yang mungkin cuma mohon maaf numpang nama gitu ya. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena nanti juga berkaitan dengan akademiknya pastinya khawatir terganggu. Yang kedua nanti TAK-nya banyak gitu ya, tapi ternyata tidak terlibat, tidak pernah hadir di Ormawa atau UKM-nya. Jadi itu kenapa ada kas teman-teman ya. Kemudian kan kalau ada kas kalau ikut 7 kan mikir ya. Waduh, kalau ikut 7 berarti sebulan 10.000, 70.000 gitu ya. Nah, tapi intinya lebih ke teman-teman sendiri ya di Ormawa UKM gitu. Siapa tahu misalkan belum dapat dana dari Kemahasiswaan untuk sponsorship, butuh hal-hal administratif kayak stempel dan lain-lain bisa teman-teman talangi dulu ya. Kalau stempel dan lain sebagainya, insya Allah Kemahasiswaan bisa support ya. Teman-teman bisa ajukan
misalkan rembes dan lain sebagainya. Nanti Mbak Sukma paham masalah rembes dan lain sebagainya. Terus sponsorship juga mulai teman-teman pikirkan gimana caranya tiap kegiatan itu bisa mendapatkan sponsorship. Kalau perlu apa dana usaha ya. Jadi punya kasnya tadi nggak hanya buat jalan-jalan, nggak hanya buat rujaan, tapi ayo kasnya itu dibuat usaha misalkan. Contoh kemarin tahu itu KM Robotika kayaknya yang ngadakan pelatihannya atau LPPM. Kan itu bayar 35.000 gitu ya. Itu sebenarnya nggak ngambil untung ya. Kenapa? Mungkin karena dapat makan, dapat sertifikat, mungkin bayar bayar pematerinya dan lain sebagainya. Mungkin kalaupun ada untungnya, misal per orang 10.000 itu kan lumayan ya buat tambah-tambahan untuk keberlangsungan Ormawa UKM. Dan yang terakhir lah ini ya yang berkaitan dengan beasiswa juga. Dan sebenarnya bukan hanya beasiswa teman-teman ya. Kan nggak misalkan ternyata di SK pendiriannya ada 100 anggota gitu ya. Ternyata di lapangannya ketua atau BPH itu bingung ini mana anggotanya kok nggak ada. Hanya di SK-nya ada, SK pendirian awalnya aja banyak, atau ketika saat mengajukan rekomendasi beasiswa tiba-tiba WA ke ketuanya atau ke pengurusnya padahal tidak pernah ikut gitu ya, tidak pernah berpartisipasi baik secara fisik, pikiran, waktu dan dana misalkan seperti itu. Jadi ini tata kelola secara umum yang mungkin dalam waktu dekat teman-teman perlu benahi lagi. Nanti silakan teman-teman kalau ada unek-unek, Pak kami ada kendala di ini silakan disampaikan, tidak apa-apa ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu teman-teman highlight ya. Jadi pertemuan siang ini yang pentingnya juga ini ya, yang paling penting untuk kebutuhan waktu dekat, terutama untuk yang berkaitan dengan B3P sama BPO. Monitor Pak Nasrul nanti bisa backup saya ya. Pak Nasrul ada? Oke. Jadi surat keterangan aktif lah ini kan yang diminta di beasiswa BPO teman-teman ya. Nah, yang pertama, teman-teman mungkin bingung ya, nanti template-nya disediakan kalau misalkan yang MSS ya. MSS itu kan marketing student staff kepanitiaan lah ya, atau yang dibentuk oleh unit tertentu di Telkom. Itu minta surat keterangan aktifnya itu langsung ke unitnya masing-masing. Contoh MSS langsung minta ke kabak admisi atau pengurus di admisi ya. Nah, nanti template-nya dari unit masing-masing yang berhak mengeluarkan. Ataupun Ormawa dan UKM, misalkan BEM, DBM, himpunan, itu ya minta ke Ormawa UKM-nya masing-masing terlebih dahulu ya. Jadi mengajukan. Nah, nanti ketua atau pengurus itu berhak menentukan anggota ini aktif apa enggak gitu ya. Masa cuma minta buat TAK dan beasiswa aja tapi diajak rapat nggak pernah datang, diajak bikin program apatis gitu ya. Nah, itu harus teman-teman seleksi. Jadi ketua dan pengurus berhak ya. Misalkan ternyata anggotanya ada 60 gitu. Ternyata selama 6 bulan atau 1 semester yang aktif ada 30 saja misalkan. Itu berhak ya, berhak mungkin yang 30-nya berhak nggak dikasih gitu ya, atau perlu di treatment. Oke, saya kasih tapi Anda harus komitmen misalkan seperti itu. Jadi seperti itu. Loh Pak, kalau ketuanya yang nggak aktif gimana? Atau pengurus yang lain nggak aktif gimana? Itu perlu diganti juga kayaknya ketuanya atau pengurusnya ya. Akhirnya anggotanya keleleran gitu ya. Kemudian yang yang ketiga, jadi yang nomor 2, yang nomor surat itu dari unit Ormawa UKM masing-masing. Nanti mungkin Pak Nasrul bisa ngasih contoh template-nya ya. Sama jelasin mungkin tadi masukan-masukan dari Sektim ya Bu Rizka ya. Jadi nomor surat itu dari unit Ormawa UKM masing-masing. Jadi nomor suratnya Anda harus minta ke kemahasiswaan dulu, ke Pak Nasrul dulu, lama nanti ya. Dan memang itu sudah punya hak ya. Kenapa? Kan teman-teman sudah dilegalkan. Artinya apa? Teman-teman mengeluarkan surat baik ke dalam maupun keluar dari Telkom Surabaya itu pasti dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab ya. Jangan sampai surat yang dikeluarkan itu disalahgunakan. Itu saja sih pesannya ya. Nah, cuma teman-teman berhak mengelola administrasinya sendiri ya, nanti direpotkan ke kemahasiswaan seperti itu. Yang ketiga, tanda tangan oleh kepala bagian ya, kalau di surat pengantar keterangan aktif panitia kalau memang ikut MSS ya tanda tangan kabaknya saja insya Allah sudah cukup ya. Terus kalau yang ketua Ormawa UKM masing-masing nanti kita akan diskusikan ya, ini ada DBM, ada BEM, ada UKM-UKM yang nanti kita diskusikan dan sekaligus kita sepakati ya.
kira-kira nanti tantangannya seperti apa. Ya bisa jadi ketua saja cukup, misalkan ketua sama DPM sama pembina saja juga bisa, atau kemahasiswaan juga nanti saya akan jelaskan di contohnya langsung biar teman-teman tidak bingung. Dan yang tidak kalah penting ini nomor 4 ya, eviden keaktifan. Jadi jangan sekedar mengeluarkan surat keterangan aktif ya. Jadi teman-teman pengurus, ketua maupun wakil sekretaris dan anggota, kalau memang dirasa anggotanya tidak aktif, jangan dikasih. Kalaupun dikasih itu harus ditreatment dulu, digembleng gitu ya. Kalau nggak dikasih nanti peminat UKM-nya sedikit. Misalkan gini, misalkan UKKI ya, ada 70 misalkan UKKI. Ternyata ketika ada beasiswa B3P sama BPO, 70 orang itu kontak semua ke Sulaiman misalkan. Ternyata selama pembinaan atau program yang ikut kajian atau program-program KKI lainnya, misalkan cuma 30 orang. 40 orang itu perlu dipertanyakan. Kamu kok tiba-tiba minta sekarang? Ya, nanti perlu di treatment ya, dibina seperti itu. Bapak kalau nggak dikasih nanti mereka mutung dari UKM saya gimana? Nah itu ya Anda sebagai leader harus bisa ambil keputusan yang bijak ya seperti itu. Jadi tidak sekedar banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan member tapi tidak aktif, tidak berdaya, membernya juga nggak bagus. Ya. Atau langsung diusir jangan juga ya. Wah ini apa nggak khawatirnya dia nggak ikut programnya karena mungkin kerja atau mungkin lagi sakit, itu kan perlu diklarifikasi. Jadi ini intinya ya untuk yang surat keterangan mungkin bisa dicontohkan di akhir habis ini ya, satu slide lagi. Nah, biar tuntas sekalian. Jadi lah dalam rangka jadi gini teman-teman ya, kenapa kemahasiswaan dalam hal ini meluncing B3P sama BPO khususnya ya. Kalau yang berkaitan Ormawa dan UKM itu kan beasiswa BPO terutama. Karena itu prestasi dan organisasi. Jadi nggak hanya IP-nya bagus di atas 3,25, tapi apa? Dia aktif di kepanitiaan atau di student staff, aktif di Ormawa dan UKM, kemudian aktif di organisasi luar. Ya. Dan tidak sekedar aktif ya. Kenapa? Karena kalau aktif pasti banyak ya. Dan kuota B3P sama BPO ini cukup terbatas ya. Nah, kemarin ada yang tanya berapa kuotanya. Ya nggak perlu pikirin berapa kuotanya ya. Teman-teman pikirin prestasi apa, kontribusi apa yang sudah dihasilkan. Kenapa? Karena nanti pesaingnya pendaftarnya banyak. Saya yakin banyak ini pendaftarnya ya Pak Nasrul ya. Kemarin sempat dibuka Google Form-nya masih ada sedikit kendala, sudah 80 ya, karena evidennya belum terupload. Buktinya belum terupload. Ketika sudah terupload, terpasang di Google Form-nya masih belum ada yang berhasil ngupload kayaknya ini, karena masih harus minta surat keterangan rekomendasi dari dosen, wali, pembina, dan dosen wali, kaprodi dan fakultas, kemudian diminta surat keterangan aktif dan aktif organisasi seperti itu. Nah, nanti insya Allah besok pagi akan kami jelaskan ya di acara khusus sosialisasi B3P dan BBO. Kalau yang siang ini tadi lebih ke ini ya teman-teman, lebih ke surat keterangan aktif kepanitiaan Ormawa UKM. Jadi harapannya setelah ada sosialisasi sharing session ini nanti nggak terlalu banyak WA yang masuk ke saya dan Pak Nasrul ya dengan pertanyaan yang sama. Nah, nanti ketuanya bisa mengedukasi anggotanya gitu. Kemarin beberapa yang tanya dengan pertanyaan yang sama saya langsung forward ke ketuanya atau ini hari ini diadakan sharing session seperti itu. Oke, yang terakhir jadi intinya kenapa ada B3P dan BPO itu beasiswa itu selain membantu meningkatkan prestasi akademik dan non akademik ya khususnya baik mahasiswa secara personal ataupun Ormawa UKM ini dalam rangka untuk tadi memajukan Ormawa dan UKM juga. Nah, untuk memajukan itu makanya salah satunya dibuka beasiswa BPO itu dan ke depan insya Allah kemahasiswaan mungkin nanti bisa dibantu ya sama teman-teman DPM atau BEM ya, akan mengadakan semacam pemeringkatan ya, semacam Ormawa UKM Award gitu ya, penghargaan Ormawa dan UKM terbaik setiap tahunnya. Apa nanti yang dievaluasi dan diperingkat ya, itu setidaknya nanti ada 5 kriteria ya, 5 kriteria akan menjadi penilaian. Yang pertama profil Ormawa UKM. Nah ini penting, kenapa? Contohnya websitenya sudah terkelola apa enggak, sosmednya, IG-nya, minimal IG lah ya kalau misalkan websitenya belum. Pak, webnya belum dapat, nanti silakan kontak saya atau Pak Nasrul ya. Kemudian video profile. Nah, video profile sudah ada enggak Ormawa UKM yang sudah dilegalkan ini?
Misalkan nanti kalau ada adik kelasnya pengen tahu UKM-nya seperti apa, ormawanya seperti apa, setidaknya ada video. Yang sudah ada mungkin explainer ya. Kemarin karena ada UTBK, alhamdulillah akhirnya dapat support explainer ya. Tapi kayaknya teman-teman kurang puas ya karena belum desain sendiri. Pak, harusnya desainnya lebih keren kami ya kalau yang desain. Silakan, enggak apa-apa. Kemudian karena butuh cepat dibantu sama tim admisi dan MSS. Yang kedua, administrasi Ormawa UKM. Nah, ini nanti yang akan menjadi kriteria ya. Apa surat menyuratnya bagus apa enggak, proposalnya lengkap apa enggak, ADART-nya sudah tersusun mereka apa enggak, presensinya lengkap apa enggak, LPJ-nya lengkap apa enggak. Kemudian yang ketiga, keuangan Ormawa UKM, apa rencana kinerja anggaran, RAB, nah, nanti akan ada pembahasan khusus ini ya. RKA itu intinya tentang anggaran, terus anggaran belanjanya gimana, cash flow, apa Ormawa itu dapat sumber pendapatannya berapa sih tiap tahunnya atau tiap bulannya, terus sumber pengeluarannya apa saja seperti itu. Itu nanti coba kita evaluasi. Kemudian apakah sudah dihidupkan kasnya, itu nanti akan kita coba nilai. Nah, nanti silakan teman-teman tanggapi ya, ini masih belum dilegalkan secara SK ya, tapi ini makanya saya sampaikan, mungkin nanti ada masukan dari teman-teman. Pak, saya tidak setuju ada gas misalkan, silakan tidak apa-apa disampaikan kenapa kok nggak setuju, terus gimana solusinya misalkan. Nah, ini yang kami buat dalam rangka memajukan Ormawa UKM ya. Nah, tentunya yang bisa memajukan siapa ya, teman-teman sendiri, namanya aja kan Ormawa UKM apa organisasi mahasiswa gitu ya, bukan organisasi kemahasiswaan organisasi mahasiswa. Terus UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa, berarti siapa aktornya adalah mahasiswa. Kemudian apa yang dinilai program kerja Ormawa UKM, nanti program kerjanya apa sih, internalnya apa, eksternalnya apa, yang skala lokal apa, yang nasional apa, yang internasional apa, nanti kita coba akan nilai, akan peringkat gitu ya. Dan yang kelima, performa capaian Ormawa UKM, apa prestasinya apa sih selama setahun gitu ya. Mungkin kalau yang dari nomor 5 ini sementara performa terbaik saya bisa katakan UKM robotika ya, contohnya karena kemarin habis juara 3 ya, selamat ya UKM robotika ya, juara 3 di ITS ya. Nah, terus kemarin juga ketua dan timnya, ketua UKM dan beberapa anggota UKM-nya kayak Ivana dan lain sebagainya. Dan saya yakin juga UKM yang lain, Ormawa yang lain, insya Allah tidak kalah keren ya. Cuma ayo didorong pengurus dan anggotanya seperti itu. Jadi sharing session pada siang hari ini secara umum bagaimana mendorong Ormawa dan UKM itu aktif ya dan berprestasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di sharing session sebelumnya. Oke, itu dari saya. Kita nanti sampai jam 3 kita coba manfaatkan dengan banyak diskusi ya. Sebelum diskusi dibuka, saya minta tolong Pak Nasrul share screen ini ya Pak Nasrul. Share screen contoh template ini ya. Bisa di on kan audionya. Sekalian masukan-masukan dari Bu Rizka Sekpim tadi tidak apa-apa disampaikan Pak Nasrul ya. Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh DPM terutama ya, PM dan UKM-UKM yang lain. Intinya kami ingin membuat teman-teman mudah juga dan baik dan benar ya, jadi nggak hanya mudah. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Jadi gini, dari beberapa waktu yang lalu setelah di-launching informasi tentang beasiswa BPO dan B3P ini, ada beberapa anak yang menghubungi saya dan juga Pak Toton. Beberapa itu banyak ya, dari mahasiswa yang bukan BPH, bukan pengurus Ormawa atau UKM, ataupun dari ketua Ormawa UKM. Nah, salah satu yang menjadi trending topik adalah pertanyaan mengenai format atau template dari surat keterangan aktif organisasi. Kemudian saya koordinasikan dengan Pak Toton, bagaimana ini seperti itu, dan juga tadi ada juga masukan dari Mas Domi sama Bu Rizka mengenai bagaimana
eh, prosedur untuk permintaan surat keterangan aktif ini. Semuanya kita akomodir, kita ambil baiknya. Lah di sini mumpung ada kesempatan juga sharing dengan teman-teman, jadi nanti sekalian kita fixkan juga enaknya kayak gimana. Untuk ini adalah rancangan dari saya sama Mas Toton, template dari surat keterangan aktif organisasi dari Ormawa atau UKM. Jadi awalnya kita mikirnya itu nomornya itu dari DPM, kemudian ada juga mengetahui tanda tangan dari ketua DPM. Kenapa? Karena ada juga beberapa mahasiswa itu yang ada juga mahasiswa yang tanya, katanya BPH-nya itu masih bingung, nggak punya kop surat seperti itu. Nah itu salah satu pemikiran dari kita itu kenapa kok masih melibatkan DPM, nggak masing-masing ormawa saja. Ya karena memang beberapa masih butuh bimbingan dari DPM, karena di sini DPM yang paling senior dan paling pertama juga dilegalkan di IT Telkom Surabaya. Jadi harapannya dari DPM nanti bisa membimbing secara berjenjang. Jadi sedikit demi sedikit nanti tanggung jawabnya, tanggung jawab surat menyurat ini dilepaskan ke ormawa masing-masing seperti itu. Nah ini rancangan yang kami buat di awal, yaitu nomornya nanti dari DPM. Kemarin sudah saya koordinasikan dengan Mbak Salsa Bila dari SI, yang kebetulan juga sekretaris dari DPM. Beliau sudah bersedia, tapi kalau misalkan ini dikoordinir sama teman-teman ormawa sendiri, ya jauh lebih enak. Nanti juga ngurangin tugas dari DPM juga. Seperti itu, jadi nanti DPM hanya perlu untuk membuat surat untuk anggota dan kepengurusannya seperti itu. Ini kemarin rancangannya seperti ini, jadi meskipun tanda tangan atau nomornya itu dari DPM, tapi di situ juga mengetahui ketua UKM atau ormawa dari masing-masing organisasi seperti itu. Jadi tidak kemudian misalkan UKM Voli, DPM yang tanda tangan, kan DPM nggak tahu anggota di UKM Voli itu siapa aja yang aktif, kan siapa aja seperti itu kan belum tentu tahu. Tapi di situ juga dilibatkan ketua UKM dari Voli seperti itu. Ini format awalnya seperti ini. Jadi kemarin pemikiran kita itu seperti itu dari bagian kemahasiswaan. Yang jelas kita mulai sedikit demi sedikit ngelepas teman-teman ormawa UKM agar tidak sedikit-sedikit minta nomor di kemahasiswaan. Nanti kita mintakan ke Sektim seperti itu. Padahal kan teman-teman juga harusnya sudah bisa bikin sendiri seperti itu. Itu sih. Oke, Kita juga terima kasih. Ya. Sangat senang kalau misalkan tugas ini tidak dikasihkan ke kita, nanti kita bisa handle tugas-tugas yang lain seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga mulai mandiri seperti itu. Ini untuk yang untuk yang BPH ya. Kalau misalkan nanti anggota teman-teman referensinya ini seperti ini. Jadi nanti bisa bisa langsung. Jadi teman-teman langsung beberapa, nggak harus satu persatu anggotanya seperti itu. Atau nanti teman-teman bisa modif sendiri, bisa dibentuk dalam bentuk lampiran, misalkan anggotanya banyak, yang aktif, yang minta surat keterangan aktif, bisa nanti langsung dirapel di lampiran. Nanti ada formatnya sendiri, teman-teman saya rasa bisa memanfaatkan media Google ya, nanti banyak sekali referensi di luar itu bisa diakomodir juga seperti itu. Oke, izin saya tambahkan Pak Nasrul ya, biar nanti lebih komprehensif ya. Nanti silakan teman-teman bertanya ya, jangan sungkan-sungkan ya. Mending tanya di sini ya, daripada WA terus bolak-balik dengan pertanyaan yang sama. Bukan kita tidak mau jawab ya, banyak pekerjaan yang lain yang menunggu seperti itu ya. Jadi bukan kami melempar tugas juga enggak, karena memang ini juga tanggung jawab kalian sebagai ormawa ya. Makanya dilegalkan, makanya ada sekretaris, makanya ada DPM, ada PM, ada UKM dan lain sebagainya. Karena apa ya, namanya kan ormawa UKM tadi ya.
mahasiswa, berarti mahasiswa sudah mulai mandiri. Karena di kemahasiswaan sendiri targetnya banyak nih teman-teman ya, dengan resource yang sangat-sangat terbatas seperti itu. Saya tambahkan, jadi ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Nasrul ya, format awalnya. Nanti monggo, terutama saya minta teman-teman DPM ya nanti bisa memoderasi, bisa berdiskusi di sesi siang ini ya. Jadi nomor surat itu opsi pertama DPM. Tapi bisa jadi nomor surat itu teman-teman sudah berhak ya. Ormawa UKM masing-masing punya nomor surat sendiri-sendiri. Ke atas Pak Nasrul. Ke atas Pak Nasrul, di scroll bisa enggak Pak Nasrul? Di scroll ya. Paus ini. Halo, tes Pak Toton. Jadi nanti kalau ya. misalnya dari Pausnya. mengeluarkan nomor surat, nanti kita keluarkan surat 09 Pak, yaitu surat keterangan. 09 ya. Ya, ini saya tuntaskan dulu ya sedikit lagi nanti coba disepakati ya. Jadi harapan sharing session siang ini itu sudah ada kesepakatan biar apa nanti teman-teman Ormawa UKM yang mau nge-apply beasiswa BPO itu lebih mudah ya. Apalagi kan kondisinya pandemi, pasti nanti harus tanda tangan digital segala macam ya. Belum lagi nanti minta rekomendasi dari dosen wali, kaprodi dan fakultas. Karena memang kemarin kemahasiswaan dapat arahan dan instruksi dari dekan ya, dari Pak Warek 1 juga harus melibatkan dari fakultas. Karena memang apa, kemahasiswaan kan hanya mengkoordinir ya. Saya tuntaskan dikit lagi. Jadi ini surat keterangannya nanti apa? Maksud saya kalau ketua itu bikin surat keterangan itu satu-satu, misalkan anggotanya 70, berarti kan 70 lembar gitu ya. 70 tanda tangan itu kan nggak efektif. Lah nanti teman-teman bisa kolektif ya. Jadi di sini di identitas diri dengan hormat bersama ini bla bla bla. Ini namanya adalah ketua ya, ketua masing-masing Ormawa UKM. Apa? Nanti menyatakan yang aktif pengurus dan anggotanya itu berapa ya, yang aktif ya. Berapa orang misalkan, masa jabatan kepengurusan dapat tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Ke bawah Pak Nasrul ke bawah. Jadi ini ketua ya yang di depan ya yang isi ya. Jadi biar enggak satu-satu seperti itu. Ke bawah Pak Nasrul. Scroll bisa enggak? Bisa di-scroll Pak Nasrul? Halo Pak Nasrul. Nah, terus jadi ini dibuat kolektif saran saya ya. Biar nanti ketua UKM masing-masing enggak bikin nanti ada anggotanya 50 keluar Pak Nasrul. Audionya belum dinyalakan, audionya Pak Nasrul. Kalau kolektif ada lagi seperti ada ini. Contohnya ya, oke. Iya. Ini yang kolektif. Ini kami berikan sebagai referensi ya, nanti teman-teman bisa modul dan disepakati dulu biar nanti enggak macam-macam, biar seragam gitu ya. Nah, ini yang kolektif ya. Lah terus yang tanda tangan Pak Nasrul ya. Tanda tangan ke bawah. Nah, ini sementara kayak gini, nanti teman-teman gimana jadinya? Kalau idealnya, saya bicara idealnya ya, idealnya itu ada ketua UKM. Kenapa ketua? Karena ketua yang paling bertanggung jawab di Ormawa dan UKM-nya masing-masing. Terus ada pembina ya. Kenapa? Biar pembina nggak hanya dijadikan pajangan ya. Dijadikan pajangan waktu proposal pengajuan pendirian UKM. Jadi apa, pembina juga punya tanggung jawab. Kenapa? Kalau nggak ada pembina, kan bisa jadi gini. Loh, yang memvalidasi ketua sama pengurusnya, ketua sama BPH-nya aktif siapa? Kan nggak mungkin, misalkan ya, semisal ada case, ada BPH yang nggak aktif. Itu kalau ternyata hanya diberikan tanda tangannya berupa ketua Ormawa UKM saja, itu kan kurang valid sebenarnya. Lah pembina itu harus memvalidasi. Terus baru ketua Ormawa UKM, pembina sama misalkan DPM. Kenapa? Karena DPM kan fungsi legislatif pengawasan seperti itu. Nah, cuma karena ini juga satu kondisi pandemi, terus juga biar sebagai awalan pembelajaran ya. Akan juga waktu deadline beasiswanya juga terbatas teman-teman ya. Karena juga nanti akan berkaitan dengan masa pembayaran SPP tanggal 18 Agustus juga. Jadi kemahasiswaan juga ditarget sama pihak kampus untuk segera menyelesaikan urusan administratif beasiswa dan lain sebagainya. Lah makanya dibuat sesederhana ini ya. Misalkan Pak kalau ketua aja gimana, monggo disepakati ya. Cuma nanti kan DPM kalau DPM kan tadi setidaknya mengetahui atau mengesahkan seperti itu.
Oke, bisa di terus ya Pak Nasrul. Jadi kalau yang kolektif ini ya, jadi biar nggak bikin satu-satu. Baik, itu dari saya. Sekarang kita buka sesi diskusi yang mungkin konsentrasinya ke surat keterangan aktif dulu ya. Nanti baru yang lain nggak apa-apa. Biar bisa maksimal. Biar nanti habis sharing session ini nggak timbul pertanyaan lagi. Nanti gimana bikin suratnya dan sebagainya. Monggo dari Mas Agung mungkin bisa memoderasi atau ngasih masukan, tanggapan. Dan teman-teman UKM lain silakan bertanya ya kalau ada yang kurang jelas. Iya Pak, selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, Warahmatullahi wabarakatuh. setelah tadi saya lihat dari template yang dibuat, nanti dari DPM nanti otomatis kita mengeluarkan surat nomor 09 Pak, yaitu surat keterangan bahwasannya untuk mahasiswa aktif di organisasi tadi. Berarti DPM sudah punya kode-kode surat ya. Selain 09 ada kode yang lain berarti ya. Nanti itu di inventaris ya, Mas Agung ya. Di sekretarisnya terutama. Halo? Oh iya Pak, mohon maaf mati. Jadi nanti saya bisa mengajarkan atau berbagi ilmu bagaimana cara membuat kop surat tadi, mulai dari surat keterangan dan surat untuk yang lain-lainnya, dari nomor-nomor tadi nanti biasa saya ajarkan berbagi ilmu. Itu nanti Pak, selain ini. Terus yang saya mau tanyakan gini Pak, untuk Ormawa kayak UKM, BEM, HIMA itu kan nanti kan dari DPM mengetahui tanda tangan Pak. Yaitu tanda tangan untuk mengetahui bahwasannya mereka minta surat untuk rekomendasi. Yang pertanyaan yang pertama Pak, untuk HIMA kan ini kan kemarin kan belum sah. Karena memang masih rancu siapa yang untuk mengesahkan, itu nanti apakah HIMA juga berhak untuk meminta surat rekomendasi Pak? Yang pertama yang itu. Lalu yang kedua, untuk ini kemarin ada kepanitiaan dari Disnatalis meminta surat rekomendasi aktif kepanitiaan untuk pendaftaran BPO. Kendalanya di sini Pak, DPM kan tidak menaungi dari kepanitiaan itu. Jadi saya menanyakan apakah, maksud saya siapakah yang berhak untuk gitu ya, memberikan surat rekomendasi dari kepanitiaan. Ya, karena saya tidak mau lintas birokrasi Pak, karena supaya sama-sama belajar, jadi dari awal harus dibenarkan Pak. Jadi nanti mohon dijelaskan ke teman-teman supaya paham dan tidak ada pertanyaan lagi Pak. Sekian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Oke, makasih Mas Agung ya. Nanti teman-teman ketua terutama ya ataupun sekretaris wajib bertanya ya masing-masing. Biar nanti tidak ada biar tidak timbul pertanyaan yang sama nanti setelah ini. Oke, yang pertama tadi terkait dengan apa yang pertama tadi? Apa Pak tadi Mas Agung yang pertama? Itu yang Pak, kedua HIMA ya. Oke. Ya. Oke, Pak, kayak HIMA itu seperti apa? Jadi gini, saya kasih pemahaman dulu ya. Makanya kemarin saya minta Mas Agung masukin di grup BPH Ormawa UKM belum ya? Yang ketua HIMA-nya ya belum ya? Ya nanti Pak. Nah, jadi belum terundang di acara sharing session ini. Kenapa? Karena HIMA gini. Pertama, HIMA itu sudah diakui secara de jure ya. Tapi tinggal de facto-nya belum. De jure-nya apa sudah dipilih lah ya di masing-masing prodinya ya, entah lewat diskusi sesama diskusi lintas angkatan ataupun melibatkan kaprodi dan dosen-dosen yang ada di situ ya. Jadi secara de jure-nya sudah diakui atau sudah dilalui. Tinggal de facto-nya. De facto-nya apa? Pelantikannya ya sama kayak kemarin BEM ataupun DPM dan UKM yang lain ya. Apa pelantikannya itu yang pertama ditandai dengan keluarnya SK. Nah, ini kan SK-nya belum. SK-nya belum keluar untuk yang BEM, untuk yang himpunan ya. Terus selain SK-nya itu juga kalau bisa ada seremoninya ya, seperti yang BEM kemarin lakukan ya, pelantikan sekaligus diklat seperti itu. Jadi tinggal menunggu de facto-nya lah. Pertanyaannya, wewenang siapa de facto itu? Kemarin sudah saya koordinasikan. Kenapa? Karena kalau yang Ormawa di bawah fakultas dan prodi itu yang ngelantik adalah dekan. Jadi kayak himpunan atau BEM fakultas nanti semisal ada, atau DPM fakultas semisal nanti ada. Itu di aturannya ataupun yang berlaku di kampus-kampus pada umumnya. Itu cukup
dekan yang melantik ya. Nah, jadi sebenarnya kemahasiswaan belum punya wewenang penuh kalau di situ. Jadi kita hanya sebagai fungsi koordinasi. Loh Pak, terus kapan dilantiknya himpunannya secara SK sama seremonialnya? Nah ini teman-teman di fakultas, baik para dekan, wakil dekan, dan kaprodi ini kan lagi konsentrasinya terpusat pada akreditasi ya, karena besok ini sudah, termasuk hari ini sudah akreditasi, sudah submit ya. Jadi kemungkinan mungkin nanti di pertengahan Agustus atau akhir Agustus, lah kemahasiswaan nanti akan mengkoordinir Mas Agung ya, akan mengkoordinir kira-kira nanti dari fakultas atau prodi sistematika atau seremonial pelantikannya seperti apa. Ya karena di fakultas juga resource-nya terbatas, tidak ada staffnya ya, Pak Nasrul ya, nggak punya staff, ada dekan sama wadek ya, jadi wadeknya juga jadi staff gitu ya. Sama kayak di kemahasiswaan, ada kabak sama staffnya aja. Jadi kabaknya turun gunung juga jadi staff juga. Iya. Cuma Mas Nasrul saya amanahkan lebih banyak ke administrasi pelayanan. Saya bagian ngomong, dampingi teman-teman ya, Sabtu Minggu biasanya saya temani. Kalau Mas Nasrul Sabtu Minggu saya minimalisir lah ya. Tapi walaupun minimalisir, sering banyak dapat WA Pak Nasrul itu. Nyari jam kerja ya. Nah kembali ke yang tadi Mas Agung ya, nanti perlu dikomunikasikan juga sama teman-teman Kahima ya, ketua himpunan. Ini sedang coba dikoordinasikan oleh kemahasiswaan ke fakultas. Kenapa? Karena gini, pelantikannya itu mau dilaksanakan bareng apa enggak itu pertama ya. Apakah nanti FTI sendiri, FTE sendiri. Nah, ada dua opsi sih. Yang pertama digabung ya. Jadi nanti ya udah karena sekarang pandemi mungkin online dulu ya, kayak kemarin BEM. Nah, jadi nanti sesi pertama pelantikan oleh dekan FTE, misalkan pelantikan kedua oleh dekan FTI. Nah, nanti mungkin kemahasiswaan sebagai event organizer-nya mungkin ya Mas Nasrul ya. Kalaupun nanti mungkin biasanya sih diminta juga bantu nge-draft SK-nya. Nah, makanya ada DPM Mas Agung, saya minta bantuan. DPM kan ada advokat, ada komisi 1, 2, dan 3 ya. Yang linear untuk bantu bikin administrasi dokumentasi itu lah mohon kami dibantu ya, karena kalau saya sama Pak Nasrul targetnya banyak banget. Kalau sampai ngurusin itu semua ya keteteran gitu. Ini aja Iya, Pak, siap. beasiswa kami launching ini sudah hektik ya, agak riuh gitu karena banyak WA yang masuk seperti itu. Seperti itu. Terus peran DPM di mana? Peran DPM karena sebagai fungsi legislatif tetap minimal mengetahui ya, minimal mengetahui atau setidaknya mengesahkan di level mahasiswa. Tapi yang melantik kan tak mungkin sesama mahasiswa. Yang melantik adalah pastinya dekan seperti itu. Nah, kalau nanti level institusi kayak BEM, DPM, UKM, itu kan yang melantik langsung rektor atau warek 3 minimal. Seperti itu teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau gitu apakah himpunan bisa, kan himpunannya baru berdiri gitu ya, apakah himpunan bisa di-apply buat, ini pertanyaan yang sama kemarin yang masuk ke saya ya, apakah, kan mungkin di sini juga ada yang jadi anggota atau pengurus himpunan juga ya mungkin ya, karena di BEM sendiri, ini ya Mas Agung mumpung ingat, kayak di BEM itu kan ada yang jadi anggota menteri terus menjabat jadi kahima. Lah itu apakah boleh ada RT di level mahasiswanya? Kan silakan diturunkan gitu ya dari Ormawa UKM. Nanti kami dari kemahasiswaan coba mengevaluasi kembali. Lah kalau saya rasa kalau dirangkep-rangkep gitu khawatir nggak maksimal. Silakan kalau memang teman-teman di level mahasiswa punya argumentasi, punya opini, punya pendapat, oh Pak, enggak apa-apa masih dirangkep karena masih awal, silakan. Tapi itu perlu diatur gitu. Jadi biar nanti enggak, mohon maaf, enggak main serampangan gitu ya. Nanti ditiru sama adiknya kan enggak bagus gitu. Lah apakah bisa disubmit ketua kalau jadi kahima atau pengurus BPH-nya kahima? Nah ini ya? Kemarin sama dengan PKKMB dan Disnatalis. Apakah PKKMB yang 2020 atau Disnatalis 2020 ini juga bisa disubmitkan ke mana, ke apply beasiswa BPO. Yang pertama kita harus jawabnya fair dan objektif ya. Yang pertama bisa selama ada SK-nya yang pertama ya. Jadi harus ada SK-nya. Yang kedua tidak hanya SK sebenarnya, sudah terlaksana apa belum kegiatannya. Nah kalau misalkan belum terlaksana ini masih bisa dikaji. Loh, Pak, tapi kan kami sudah bekerja gitu ya. Kami kan sudah bekerja
sebagai panitia di Disnatalis, panitia di PKKMB atau panitia di apa Pengmas segala macam misalkan dan lain sebagainya. Itu gimana? Nanti dikaji progresnya sampai sejauh mana gitu ya. Dan kalaupun boleh, itu kan belum tentu bisa dapat juga ya Mas Nasrul. Kalaupun misalkan oke, teman-teman mengandalkan panitia PKKMB 2020 atau panitia Disnatalis 2020, itu masih belum jaminan untuk apa kuat dapat beasiswa. Kenapa? Karena kami yakin yang daftar ini banyak dan kuotanya juga cukup terbatas. Karena sebenarnya beasiswa ini sebenarnya anggarannya juga cukup mepet, sedang saya kaji terus ya. Cuma itu nggak perlu teman-teman ini ya. Teman-teman fokus kira-kira TAK-nya berapa. Kemudian aktif. Kan gini contoh misalkan aktif di DPM. Yang aktif di DPM kan banyak. Lah kalau anggota head to head sama BPH pasti menang BPH kan. Nah, tapi belum tentu BPH dapat kalau ternyata ada anggota yang punya prestasi misalkan. Oh ternyata anggotanya ikut lomba misalkan. Ikut lomba ternyata menang lah. Mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan prioritas dari panitia seleksi ya. Nah, tapi yang terpenting apa ya dicoba dulu ya. Yang terpenting kan dicoba dulu. Kalau nggak dicoba dulu kan sudah pasti nggak dapat. Sudah pasti nggak dapat. Kalau dicoba dulu kan masih ada peluang seperti itu. Artinya apa? Ini mendorong agar teman-teman yang sudah terlibat di Ormawa UKM berpacu untuk berprestasi aktif dan berprestasi serta berkontribusi. Yang sudah jadi pengurus juga tidak berdiam diri, cukup puas dengan pengurusnya, apa membina anggotanya, meregenerasi seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi kayak apa Disnatalis, PKKMB, apa lagi Mas Agung? Atau MSS misalkan ya. Siapa? Ya itu enggak perlu minta ke DPM, minta Itu aja, Pak. Nah, itu minta ke unitnya masing-masing. Kalau MSS minta ke Kabakat Misi. Kalau Disnatalis karena penanggung jawabnya Sekpim minta ke Sekpim. Kalau PKKMB penanggung jawabnya kemahasiswaan minta ke kemahasiswaan. Kemarin juga ada tim PKKMB. Pak, tahun lalu kan PKKMB bisa disubmit buat BPO. Tidak apa-apa, kalaupun nanti misalkan nanti bisa gitu ya. Tapi itu juga belum tentu jaminan teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kan namanya berupaya. Jadi seperti itu Mas Agung ya. Yang pertama himpunan de facto-nya akan nunggu de facto-nya. Terus de facto-nya kapan sedang dikoordinasikan dengan fakultas. Nanti DPM tetap punya peran sebagai minimal mengetahui atau mengesahkan. Yang melantik adalah dekan gitu ya. Terus kalau yang tadi lintas ini sesuai dengan ininya biar nggak lintas ini ya katanya Mas Agung tadi. Itu Mas Agung, ada pertanyaan lagi dari Mas Agung atau teman-teman yang lain? Selamat Sudah, siang, Pak. Pak Tatan. Ya silakan, siapa itu barusan suaranya? Prestia, Pak. Prestia, silakan Prestia. Oh ya. Mau nambahin aja, Pak. Ini masalah tentang aktif PKKMB atau Disnatalis. Tahun ini bisa minta ke BEM-nya. Soalnya Bu Rizka udah gitu ya? menghubungi saya. Ya. PKKMB sama Disnatalis bisa ke BEM. Iya, ke Ya, BEM. oke. Berarti nanti tergantung unit yang menukar. Pertama tergantung unit penanggung jawabnya ya, kayak sekretaris itu kan kayak Disnatalis itu kan di bawah Sekpim. Nah, kalau memang ada arahan dari Bu Rizka seperti itu dan kebetulan yang jadi panitia utama Disnatalis kan ketuanya aja kan dari BEM gitu ya. Berarti secara ini juga berhak gitu. Terus sama PKKMB apa namanya kan di bawah kemahasiswaan, terus juga panitia atau ketua utamanya kan dari BEM. Nanti tidak apa-apa, saya seragamkan juga. Silakan dibuat surat keterangan kayak tadi itu ya. Nah, cuma gini teman-teman juga perlu fair gitu ya, perlu fair. Kan kalau kayak himpunan, kalau kayak BEM atau DPM dan UKM yang lain kan sudah jalan lama. Itu kan fair. Kayak BEM sudah jalan sejak Januari dan program-programnya sudah mulai kelihatan. Lah itu minta surat keterangan aktif itu sudah wajar, sudah memang haknya. Nah, kalau yang kayak himpunan kan belum kelihatan kerjanya. Terus minta surat keterangan aktif yang belum di de facto-kan gitu ya. Nah, tapi enggak apa-apa nanti kalau memang ini intinya sebenarnya enggak hanya surat keterangan aktif yang kita minta ya, tapi terutama itu prestasi, kontribusi, karya, itu yang paling utama ya. Teman-teman kalaupun enggak ikut Ormawa UKM sekalipun, misalkan juara PKM,
juara Gemastik itu pasti pasti kansnya besar ya Pak Nasrul. Seperti itu. Ada lagi dari teman-teman UKM ketua sekretaris yang Pak. lain? Ian, Pak. Ian, silakan Ian, monggo Ian. Ya Pak, ini saya mau tanya Pak, untuk saya kan ada sertifikat magang juga beberapa kali dan barusan ini saya juga lagi di job hunt gitu. Apa itu bisa diinputkan Pak? Bisa. Gimana, Bisa itu kalau yang magang berarti di keaktifan apa Pak Nasrul? Di keaktifan organisasi ya. Kan organisasi di luar kampus. Tidak apa-apa diinputkan. Oh, di luar kampus masih nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Selama di luar kampus selama menjadi mahasiswa ya. Kalau Pak saya aktif di Karang Taruna tapi sejak waktu itu masih SD atau masih SMP atau SMA gitu ya. Lah itu Iya Pak. terus ternyata jadi mahasiswa sudah nggak aktif, itu nggak boleh. Nanti detailnya ditanyakan di ini ya, kalau yang ini ya. Pertanyaan ini detailnya ditanyakan besok pagi. Sekarang kita concern yang ke Ormawa UKM dulu. Ada lagi pertanyaannya teman-teman, mungkin nanti sebelum ditambahkan sama Pak Roni ya, sharing-sharing yang tadi. Nggak harus yang beasiswa tadi ya. Pak. Silakan. Ya, dari BEM. Itu untuk nomor suratnya wajib dari DPM atau setiap Ormawa sendiri-sendiri, Pak? Monggo disepakati. Kalau sebenarnya semua Ormawa UKM itu sudah punya nomor surat sendiri-sendiri. Nah, ini makanya ada sharing session. Gimana Mas Agung? Monitor Mas Agung. Jadi gini Pak, kalau nomor surat sudah saya sediakan dari DPM itu surat 09 surat keterangan. Mungkin saya meluruskan yang dari Mbak Frestia. Gini kan tadi kan ada Disnatalis sama PKKMB toh Pak. Oh, beda. Jadi itu kan di bawah naungan BEM. Nomor surat yang keluar itu dari BEM sendiri atau BEM, tetap dari BEM Pak? Itu yang saya mau tanyakan Pak. Untuk menambahkan pertanyaan Mbak Frestia. Ya. Oke, karena PKKMB sama Disnatalis itu bukan Ormawa UKM tapi lebih ke kepanitiaan ya. Dan itu adalah sistem penunjukan langsung dari unit, entah itu ke Sekpim, entah itu ke mahasiswaan, menunjuk BEM misalkan. Itu berarti kan sebenarnya bukan Ormawa atau UKM. Lah itu tidak apa-apa, berhak dikeluarkan suratnya, nomor suratnya oleh yang ditunjuk. Dalam hal ini kan yang ditunjuk di Disnatalis dan PKKMB kan BEM ya. Berarti BEM. Seperti itu Mas Agung ya. Kalau yang Ormawa dan UKM yang sudah terdaftar 9 Ormawa UKM ini, termasuk misalkan tadi Mbak Frestia minta keaktifan nomor apa? Misalkan BEM minta surat keterangan aktif pengurus dan anggota BEM. Nah, itu nomor suratnya tetap dari BPM kan apa? BEM kan bagian dari Ormawa. Berarti pakai kode 09. Nah, kalau BEM berhak mengeluarkan tadi nomor surat yang kepanitiaan Disnatalis maupun PKKMB. Saya rasa seperti itu ya, cukup jelas ya Mas Agung ya, Mbak Frestia. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi dari UKKI mungkin ada pertanyaan biar nanti enggak bolak-balik. UKKK, KWU. Assalamualaikum. Oh iya. Ya silakan, barusan siapa itu yang perempuan? Monggo, barusan. Saya Pak Nurulan dari KWU. KWU, oke, Ulan. Mau tanya Pak, itu kalau proses klaim poin TAK itu selesai berapa hari ya Pak? Itu pertanyaan besok aja ya, biar nggak dijawab di sini. Ya, makasih. Sebelumnya Saya mau jawab sedikit aja Mas ya. Kita jawab trailer bocoran dari Pak Nasrul. Biar nggak bikin PHP teman-teman mahasiswa. Jadi gini, teman-teman mahasiswa, load kita cukup tinggi. Jadi kita usahakan itu 3 kali hari kerja. Maksimal, ini aja ya teman-teman. Saya jawab WA teman-teman itu kadang malam. Ya harus di luar jam kerja karena ketika nanti di dalam jam kerja itu kayaknya nggak cukup nanti. Jadi termasuk validasi poin TAK ini kayaknya di luar jam kerja. Jadi itu teman-teman. Jadi gini aja nanti teman-teman nggak usah ya wes kalau misalkan nunggu ya ceknya 3 hari sekali gitu aja biar nggak tiap hari cek gitu nanti ini kan waktunya masih cukup lama ya. Tanggal 12 ya maksimal ya. Masih cukup lama. Jadi teman-teman fokus kalau sudah submit
divalidasi sama ngisi di Igrasias, teman-teman fokus ke nyiapin apa? Berkas-berkas yang lain. Berkas yang lain aja. Karena ini ya, karena kami di Kemahasiswaan resource-nya terbatas, target yang prioritas saat ini selain beasiswa itu lomba LIDM sama Gemastik. Iya. Nah, ini sudah ngirimkan enggak anggotanya masing-masing UKM ini. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan nanti kalau yang seputar agak detail beasiswa di sosialisasi besok jam 9 ya. Ini posternya lagi sudah selesai ini ya, tinggal di broadcast habis acara ini. Makanya kalau jadi PPH Ormawa UKM itu banyak benefitnya, banyak manfaatnya. Ya. Jadi termasuk yang aktif-aktif ini kan jadi poin plus bagi kami lah ya. Jadi sudah tahu siapa-siapa yang aktif, siapa-siapa yang enggak. Jadi teman-teman memang sesuatu itu kan tergantung effort juga ya. Kalau effortnya biasa-biasa aja, kecil, terus ada teman yang lain effortnya besar, maksimal, ikhtiar, prosesnya dan lain sebagainya kan bisa jadi mereka lebih layak gitu. Atau teman-teman lebih layak seperti itu. Oke, mungkin Pak Roni bisa ngasih masukan dari materi yang tadi saya sampaikan. Kalau tadi kan lebih banyak ke seputar persuratan tadi untuk yang beasiswa. Mungkin bisa ngasih insight dari yang tadi saya sampaikan, entah itu tata kelola secara umum ataupun tadi ada rencana evaluasi dan pemeringkatan ini Pak Roni. Silakan Pak Roni. Ya, kalau ya jadi tadi mungkin saya urut ya dari yang disampaikan Mas Toton awal. Jadi terkait periodisasi, nah itu memang pilihan ya, apakah lewat jalur akademik, maksudnya kalender akademik atau tahun ajaran tahun Masehi lah seperti itu. Kalau di ITS sendiri dulu pakai kalender akademik, tapi sekarang semua di switch ke tahun Masehi. Tapi proses switch itu ternyata tidak mudah, sampai bertahun-tahun, mungkin sudah 5 tahun, nggak selesai-selesai seperti itu. Ya karena karena misalnya kalau Ormawa itu agak strict dalam artian kalau nggak mari ya nggak iso gitu seperti itu. Istilahnya gitu. Jadi karena nggak bisa ya. Jadi ya mumpung masih belum terlalu jauh, ini bisa direncanakan. Ini ada plus minusnya ya antara tahun periodisasi kalender akademik atau tahun Masehi. Dan juga ini terkait kepengurusan juga. Ini kan kebetulan langsung jadi ketua ya, langsung masuk jadi ketua langsung kan ya. Nah, nanti ke depan kan nggak mungkin. Harusnya ada mekanismenya jadi ketua itu ya. Tuh. Nah, kalau nanti kalau presiden kemarin kan lewat pemilu gitu ya. Tuh. Nah, jadi nanti kalau ketua KM seperti apa? Apakah sistem tunjuk menunjuk? Itu kan harus ada di ADART ya, Pak Roni ya. Betul. Jadi memang nanti ADART itu wajib lah untuk setiap organisasi apapun itu seperti itu. Ya, tapi mungkin kalau masih baru, masih belum punya ya masih bisa dimaklumi lah. Nah, tapi itu bisa jadi agenda ke depan gitu. Untuk biar kita bisa mengelola dengan baik gitu seperti itu. Kan ini kayak ini miniaturnya teman-teman ya, miniaturnya sebelum mengurus negara. Kita nggak tahu nanti teman-teman jadi apa. Mungkin ada yang jadi presiden, yang jadi DPR dan lain-lain. Nah, inilah miniaturnya. Sedikit saya tanggapi Pak Roni ya, Mas Roni. Tadi kenapa periode kepengurusan ini penting? Itu kan nanti berkaitan dengan program sama reorganisasi ya. Contoh misalkan kalau kita ngikutin kalender akademik kan September sampai dengan Agustus. Kan semester ganjil itu September sampai Januari, September sampai Februari. Kemudian semester genap itu Maret sampai Agustus. Artinya apa? Berarti setidaknya itu 12 bulan teman-teman kepengurusan itu punya waktu sebenarnya maksimal 10 bulan sebenarnya terhitung efektif ya Mas Roni. Kenapa? Karena 2 bulannya itu untuk persiapan LPG-an besar sama reor. Jadi contoh misalkan nanti UKKI, UKKK, robotika, padus, terus voli, badminton, KWU, BEM, DPM, dan lain sebagainya. Ini mulai menyiapkan. Sekarang kan bulan Agustus ya. Lah kalau misalkan ikut kalender akademik, ini sudah harusnya LPG-an setahun kemarin ngapain aja. Gitu. Terus nanti penerusnya siapa? Nah itu kan perlu disiapkan. Jangan sampai nanti ternyata berganti masa periode, terus nggak ada penerusnya. Kan bisa mati, bisa vakum ininya, Ormawa dan UKM-nya. Jadi idealnya itu Juli sudah mulai
ancang-ancang ini ya, rapat besar sebenarnya tiap tiap Ormawa dan UKM. Kenapa harus LPJ-an, harus menyiapkan organisasi. Termasuk nanti akan berkaitan dengan agenda Pemira ya. Pemira kira-kira diselenggarakan idealnya bulan apa? Himpunan bulan apa seperti itu. Monggo silakan dilanjut Pak Roni sharingnya. Ya, ya betul ya. Dan ini juga nanti berkaitan tentang apa namanya jenjang kaderisasi ya. Maksudnya kalian mau mulai staff itu mulai semester berapa? Kalau pakai sistem misal ITS yang lama, maksudnya saya apa namanya pengalamannya di ITS ya, itu semester 3-4 tuh baru bisa jadi staff. 5-6 baru bisa jadi mungkin selevel Kahima atau middle. 7-8 baru bisa jadi presbem atau ya yang tingkat institut. Nah, dulu di seperti itu. Nah, ketika di switch menjadi tahun apa namanya? Tahun baru tahun Masehi, nah ini ada kendala. Karena pilihannya kalau nggak maju kan mundur. Nah, tapi sekarang ini pilihannya mundur rata-rata. Jadi yang presidennya itu semester 8-9. Bahkan ada yang naik di atasnya lagi gitu. Jadi itu kan tersetting molor kan seperti itu. Nah, kita tentu tidak berharap itu terjadi. Bagus itu ya. Tuh, kayaknya tetap ini Pak Roni ya, kita lebih prefer kalender akademik kayaknya, biar SBM sama KIM-nya lulus tepat waktu. Ya, bisa seperti itu, atau justru maju. Tahun Masehi bisa, tapi maju. Jadi semester 2 itu udah jadi staff. 2-3 staff, 4-5 middle, 6-7, presidennya sejenis menteri lah. Nah, itu jadi pilihan juga. Gitu. Nah, jadi ya, ini pilihan ya, tentang mana yang dirasa lebih maslahat, dan mungkin juga kebijakan dari mahasiswaan ya, dari Mas Toton mungkin seperti itu, seperti apa nanti. Nanti kan dibantu Pak Roni ya. Mohon dibantu. Ya, insya Allah. Oke, tapi mungkin yang jadi catatan adalah mungkin sudah mulai menyiapkan tentang jenjang kaderisasi dari masing-masing. Jadi misal dari BEM, kira-kira seperti apa, UKKI, UKKK, robotika, dan lain-lain. Nah, mungkin sudah ada jenjang kaderisasinya lah gitu. Dan mungkin ada pelatihan-pelatihannya. Seperti itu. Contoh misalkan ya, contoh kayak robotika, misalkan penjenjangannya gini. Kalau robotika level 1, masih semester 1-2 misalkan apa, mungkin robot land tracer yang cuma land tracer itu aja ya. Kalau 3-4 sudah nggak naik ya, 5-6 langsung bikin robot humanoid misalkan. Contohnya seperti ini, kaderisasinya disesuaikan dengan UKM-nya ya. Nanti kan ada LKMM ya. Makanya BEM ini ada beberapa BEM sama ketua UKM masing-masing kemarin diikutkan ini Pak Roni, LKMM TM ya sekarang. TM ya. TM secara online ini dari LLD gitu. Monggo dilanjut lagi Pak Roni. Ini menarik ini. Ya, jadi itu sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi nanti terkait kaderisasi. Nah, ini mungkin akan jadi suatu gawai besar ya bagi seluruh, maksudnya tiap organisasi masing-masing gitu. Misalnya organisasi ini mau dibawa kemana? Gitu. Kadernya mau dibuat seperti apa? Gitu. Jadi biar organisasi itu selain bermanfaat buat sekitar, juga bermanfaat bagi para kader-kadernya sendiri. Ini Pak Roni, saya ada pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan teman-teman pengurus Ormawa UKM. Terkadang mungkin ada pikiran gini ya, Pak, boro-boro mikirin itu anggota saya loh, susah diajaknya. Itu gimana Pak Roni? Kadang masih terbentuk mindset seperti itu. Oke, baik. Boro-boro mikirin penjenjangan gitu, wong anggota saya loh, keleleran, diajak nggak aktif, dan lain sebagainya. Ini ada apa kiat-kiatnya mungkin? Baik. Nah, biasanya itu terjadi ketika memang apa namanya anggota itu tidak merasa dia mendapatkan sesuatu manfaat gitu di sini. Mungkin kasarnya diberdayakan sampai tak berdaya saja seperti itu. Ya, jadi memang yang penting bagi kader-kader awal itu adalah gimana ini tuh betul gitu bermanfaat bagi mereka. Nah, itu mungkin yang butuh ditanamkan. Nah, kalau saya sendiri mengatakan bahwa organisasi itu bermanfaat sekali gitu dalam kita membangun jaringan, membangun kompetensi diri, juga dalam bisa bermanfaat bagi sekitar. Cuman ya itu tadi, makanya kenapa saya titik tekan kaderisasi itu sangat penting ya, karena biasanya itu yang yang dilihat dari kader masing-masing gitu. Jadi aku mau masuk robotika, kenapa sih mau masuk robotika? Mau bisa bikin robot gitu. Ya kalau nggak bisa bikin kan ngapain gitu seperti itu. KWU, saya pengen bisa wirausaha, bisa omsetnya miliaran, nah, misal seperti targetnya suatu saat seperti itu. Nah, tapi kalau sampai ini ternyata nggak bisa-bisa juga, nah kan berarti jadi catatan tersendiri seperti itu. Nah, termasuk ya ini untuk semua ya, bisa mungkin masing-masing Ormawa bisa merenungkan sendiri gitu tentang apa sih ruh di dalam organisasinya sendiri. Seperti itu.
mau dibawa kemana dan mau seperti apa nanti kader yang diharapkan bisa timbul. Seperti itu. Jadi memang perlu sering motivasi ya. Motivasi itu wajib. Gitu. Motivasi itu ibarat bahan bakarnya gitu. Kalau mobil nggak ada bahan bakar kan nggak bisa maju gitu. Sebagus apapun mesinnya. Nah, jadi mungkin sesi motivasi itu betul dirutinkan. Yang lain mungkin Mas Roni tadi kan ada banyak itu ya. Tadi kan masih bab kaderisasi ya, periodisasi. Mungkin kayak yang evaluasi dan pemeringkatan seperti apa? Evaluasi pemeringkatan. Bentar. Bentar dulu ya. Maaf, ada ya anak-anak saya di rumah ya. Sorry. Ya ini resikonya WFH ya, karena ya otomatis semuanya di home semua. Ya, terkait evaluasi pemeringkatan, nah itulah mungkin di LPG-nya ya. Jadi ya itu penting. Mungkin bagi sebagian itu merasa ngapain sih bikin GBHK, ngapain sih LPG-an. Nah, sebenarnya itu salah satu cara paling mudah gitu melihat indikasi apakah organisasi kita tuh berkembang atau enggak. Dari tahun ini ke tahun ke depan tuh gimana sih yang didapat ya dari LPG itu akan kelihatan. Seperti itu. Nah, jadi dan mungkin untuk paling gampangnya teman-teman bisa lihat dari organisasi sejenis di kampus lain seperti itu. Jadi KWU mungkin bisa lihat KWU di tempat lain. BEM bisa lihat dari BEM lain bagaimana LPG-nya mereka. Nah, itu bisa dibaca-baca. Nah, itu bisa jadi patokan bagaimana kita memulai BEM kita. Mungkin itu Mas. Baik. Sudah hampir asar. Iya. Masya Allah, terima kasih ya. Baik teman-teman, ini sudah jam 3 juga. Mudah-mudahan sharing session pada siang menjelang sore ini bermanfaat dan mudah-mudahan kami doakan ya juga yang mau apply beasiswa dilancarkan ya, baik administrasinya terus segala urusannya. Tapi intinya bukan hanya berormawa dan ber-UKM itu bukan hanya ngejar aktif saat ada beasiswa. Beasiswa itu adalah bonus sebenarnya ya, reward untuk bisa dapat bonus atau reward penghargaan itu kan pasti proses tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Jadi kalau teman-teman fokus kepada beasiswanya tapi ternyata Anda dalam prosesnya masih belum memberikan effort yang terbaik, ya ini perlu jadi pembelajaran ya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya BPO itu bisa teman-teman berpacu lagi tidak hanya untuk dapat beasiswanya tapi memperbaiki, mengoptimalkan Ormawa dan UKM. Baik, saya rasa itu dulu. Terima kasih atas waktunya ya setelah join pada sharing session pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.